makalah hari ini ya, terkait tentang leksikologi bahasa Arab. Jadi leksikologi itu tadi sebagaimana disampaikan bisa kita pahami semacam ilmu perkamusan gitu ya. Kamus atau dalam bahasa Arab itu al-qamus atau juga kita namakan al-mu'jam. Al-mu'jam ya. Kata al-mu'jam dan al-qamus itu dia bersinonim, dia murodif, hampir sama. Ya mu'jam, ya juga kamus gitu. Dia murodif ya. Kalau murodif artinya ketika kata al-mu'jam, mu'jam itu asal katanya adalah ajama, ajam. Ya, ajam itu artinya orang, kalau bahasanya orang ajami itu orang yang asing. Atau secara bahasa dia bisa diartikan sebagai kabur, samar, atau tidak jelas. Ajam itu. Nah, kenapa dia bisa menjadi makna mu'jam? Padahal kita paham arti mu'jam itu bisa diartikan sebagai buku yang menghimpun sejumlah besar kata yang dilengkapi penjelasan. Artinya tidak harus dia kabur ya. Jadi tidak sinkron artinya. Nah, ketika kata ajam itu ditambahin alif di depannya, jadi kata ajam ya, itu dia merubah artinya yang semula artinya adalah kabur, samar, dan tidak jelas, artinya menjadi menghilangkan kekaburan, menghilangkan ketidakjelasan, dan menghilangkan kesamaran. Nah, jadi itulah istilah dari mu'jam. Dan istilah kata ini tadi belum ada ya Sahrani dan Ajeng, belum dijelaskan. Belum ada. Kalau belum ada itu nanti tolong ditambahkan ke dalam makalah yang nanti akan direvisi gitu ya. Itu asal kata dari kata al-mu'jam dan juga kata al-qamus. Nah, perlu ditambahkan juga ya ketika leksikologi Arab itu terkait dari klasifikasi kamus. Jadi klasifikasi misalnya berdasarkan bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu berapa bahasa yang digunakan dalam kamus bahasa Arab ya. Kita fokus di perkamusan bahasa Arab. Misalnya kamus bahasa Arab itu Arif dimatikan dulu speakernya, mikrofonnya. Jadi kamus dibagi menjadi bahasa yang dipakai. Kalau misalnya bahasanya itu satu, itu bisa dinamakan sebagai al-ma'ajim al-ahadiyah. Al-ma'ajim al-ahadiyah. Artinya kamus eka bahasa, kamus yang monolingual. Nah, kalau monolingual dia artinya menggunakan kamus hanya satu bahasa saja. Dalam bahasa Arab, dalam kajian kesusastraan kebahasaan Arab, kita mengenal dengan nama Kitabul Ain. Ya, Kitabul Ain itu adalah karya fenomenalnya Al-Khalil. Kitabul Ain namanya. Karya Al-Khalil. Nah, itu masuk kepada Al-Ma'ajim Al-Ahadiyah. Ada juga namanya Al-Mu'jam Al-Wasit. Siapa yang punya kamus Al-Mu'jam Al-Wasit? Di rumahnya ada yang punya kamus Al-Mu'jam Al-Wasit? Ada yang versi PDF-nya aja, Ibu. Versi PDF? PDF sama aplikasi. Oke. Kalau versi PDF berarti dia offline ya? Bisa offline ya? Ya, ada gambar dan itunya. Kayak Nah itu Al-Mu'jam Al-Wasit itu masuk kepada kategori Al-Ma'ajim Al-Ahadiyah. Ya, itu karyanya Ibrahim Anis dan kawan-kawannya. Dan juga ada lagi namanya
Taj al-lughah wasiha al-arabiyyah. Tajul lughah wasihah al-arabiyyah. Nah, itu masuk kepada kategori kamus yang menggunakan satu bahasa aja, yaitu bahasa Arab. Nah, kalau yang Lisanul Arab, pernah dengar kamus Lisanul Arab? Nah, kamus Lisanul Arab itu juga kamus yang Al-Ma'ajim Al-Ahadiyah. Jadi dia bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab juga definisinya. Atau juga kamus Al-Munjid. Siapa punya Munjid? Ada yang punya Munjid? Munjid? Nggak ada yang punya kamus Munjid? Kalau saya dulu itu yang namanya kamus ya, apalagi kamus Munjid waktu itu ya, Mu'jam Al-Wasit, Al-Munawwir itu harus. Kalau mahasiswa bahasa dan sastra Arab itu wajib hukumnya punya kamus. Kalau belum punya kamus berarti belum sah menjadi mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab. Jadi dulu kalau saya belum punya kamus, teman-teman tuh pada nabung dulu karena kalau zaman dulu itu beli kamus yang tebal-tebal itu kan lumayan mahal harganya. Dulu 2,5, 300 itu harganya. Paling murah 150. Jadi kalau kantong mahasiswa dulu beli kamus lumayan mahal ya. Jadi harus nabung dulu. Jadi kalau kalian mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab harus punya kamus di rumah. Ada nggak yang tidak punya kamus sama sekali di rumahnya? Satu pun tidak ada kamus. Ada nggak? Ada semua ya, mudah-mudahan ada semua kamusnya. Oke, yang kedua ada namanya kamus Al-Ma'ajim As-Sunaiyah. Al-Ma'ajim As-Sunaiyah. Ini adalah kamus dwi bahasa. Kalau yang tadi hanya eka bahasa, kalau yang ini dwi bahasa. Artinya bilingual, kamus yang dua bahasa yang menyajikan di dalamnya adalah dua bahasa. Nah, kamus-kamus ini banyak kita temuin sekarang, yaitu kamus Al-Munawwir. Banyak ya, sepertinya teman-teman yang punya kamus Al-Munawwir ini banyak. Kamus Al-Munawwir ini merupakan karya Ahmad Warson Munawwir. Ahmad Warson Munawwir, dan juga ada namanya kamus Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asyirah. Al-Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asyirah yang merupakan karyanya Hans Wehr. Itu cukup dikenal juga kamus-kamus itu ya. Nah, setelah itu kita kenal juga dengan nama, ada juga tadi yang Al-Ahadiyah, As-Sunaiyah, juga ada Al-Ma'ajim Al-Muta'addidah Al-Lughah. Ada kamus yang di dalamnya bahasanya aneka bahasa, multilingual ya. Monolingual, duilingual, dan monolingual. Nah, monolingual ini misalnya kamus yang menyajikan bahasa-bahasa, misalnya kita ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, terus bahasa Inggris. Nah, salah satunya banyak sekali ya, bisa kalian cari. Salah satunya adalah Kamus Arab Indonesia Inggris, itu karyanya Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri gitu. Nah, pembagian kamus berdasarkan bahasa yang dipakai ini saya kira harus dan menjadi penting untuk dimasukkan ke dalam makalah. Ya, Ajeng dan Syifa belum memasukkan ini ke dalam makalah yang dimaksudkan. Itu harus. Atau juga nanti klasifikasi berdasarkan katanya. Ya, berdasarkan katanya itu kamus apa aja? Mu'jam al-alfaz misalnya. Kamus kata. Ada juga kamus-kamus yang memang fokusnya di istilah-istilah kedokteran. Jadi berdasarkan isinya itu adalah istilah-istilah kedokteran. Ada lagi yang di dalamnya termasuk istilah-istilah politik. Itu pembagian kamus berdasarkan kata, namanya Al-Mu'jam Al-Alfaz. Ada lagi kamus yang disusun berdasarkan jumlah entry. Kalau jumlah entry itu misalnya Mu'jam Al-Kabir, ya, Mu'jam Al-Kabir. Mu'jam Al-Kabir itu kamus yang di dalamnya memuat lebih dari 200 entry kata, 200.000 entry kata.
Nah, 200.000 entry kata itu contohnya apa? Contohnya adalah tadi Lisanul Arab. Ada yang pernah lihat nggak bukunya Lisanul Arab? Itu berjilid-jilid deh bukunya. Ada yang pernah lihat atau pernah tahu? Atau pernah dengar Lisanul Arab? Lisanul Arab itu adalah kamus terbesar ya. Dia merupakan karya fenomenalnya Ibnu Manzur. Dan yang kedua adalah tadi Kitabul Ain karyanya Al-Khalil itu masuk kepada klasifikasi Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, kalau yang kedua itu dinamakan Al-Mu'jam Al-Mutawassit. Jadi dia kamusnya sedang-sedang aja yang di dalamnya itu termasuk sekitar hanya 40.000 entry kata. Kalau yang Al-Kabir tadi 200.000 entry kata, kalau Al-Mutawasit ini hanya 40.000 entry kata. Yang ketiga adalah Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, ini namanya saja sudah kita pahami sebagai sebuah kamus yang kecil yang isinya atau kata yang ada di dalam kamus tersebut tidak kurang ya dari 10.000 entry. Jadi cakupannya 200.000 entry, 40.000 entry dan yang sogir itu kurang dari 10.000 entry. Apa contohnya dari Mu'jam As-Sogir ini? Misalnya Al-Mu'jam Al-Wasit tadi ya karya Ibrahim Anis dan juga Al-Munjid. Al-Munjid yang merupakan karya bukan orang Islam ya, kalau yang Munjid itu karya Louis Maklub namanya, Louis Maklub. Nah, pembagian kamus-kamus seperti itu saya pikir juga harus dimasukkan ke dalam makalah ini. Tadi sistematika penyusunan kamus sudah ada ya, teknik pencarian makna sudah ada, itu saja. Artinya apa? Leksikologi adalah ilmu yang mempelajari dunia perkamusan. Kita harus memahami juga dan mengetahui apa saja pembagian-pembagian kamus dan bagaimana kamus itu digunakan. Misalnya pada umumnya kalau kamus itu kan dia disusun berdasarkan alfabetik, ya, alfabetik. Kamusnya dimulai dari huruf A, B, C sampai huruf Z. Tapi ada yang namanya kamus al-ain itu disusun berdasarkan kolkolah dari huruf yang paling dalam. Kalau misalnya huruf yang paling dalam itu apa yang kalau keluarnya dari dalam kerongkongan huruf ain apa huruf kop? Ain atau kop? Kalau yang keluarnya dari kerongkongan paling dalam. Huruf apa? Huruf ain. Huruf ain yang paling terdalam. Kalau kalian ngomong ain itu kan dari dalam ya, ain. Nah, itu huruf ain itu menjadi entry kata pertama dalam Mu'jam Al-Ain. Makanya dia dinamakan Mu'jam Al-Ain karena dia merunutkan huruf pertama atau indeks kata pertama dalam kamus itu huruf ain. Diambil dari yang terdalam, paling dalam tuh apa? Ain. Tuh. Jadi namanya Mu'jam Al-Ain. Jadi dia masuk kepada kamus besar juga Al-Mu'jam Al-Kabir karena di dalamnya terdiri dari 200.000 kata sama dengan Lisanul Arab. Oke, itu saja ya tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman baik itu terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah ataupun tanggapan dari apa yang sudah saya sampaikan barusan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau cukup ya? Cukup sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini kan kita ada forum ya. Kita ambil waktu 10 menit aja.
aja untuk mengisi forum. Jadi teman-teman silakan berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. Silakan berikan pertanyaan, tanggapan atau ulasannya terhadap materi kita hari ini tentang leksikologi bahasa Arab. Itu tolong dikasih diskusi. Boleh misalnya kalau ada nanti pertanyaan, kalian menjawab pertanyaan, atau nanti kalian yang memberi pertanyaan. Jadi ada dua opsi. Kalian yang bertanya atau kalian yang menjawab pertanyaan, ya, di dalam diskusi forum tersebut. Misalnya gini, misalnya Bunga memberikan pertanyaan di forum, apa sih yang dimaksud dengan leksikologi dalam bahasa Arab gitu. Itu pertanyaan dari Bunga. Misalnya pertanyaan Bunga mau dijawab oleh Tri. Tri menjawab, leksikologi adalah ilmu yang membahas tentang perkamusan. Nah, itu boleh. Artinya Bunga dan Tri sudah ikut berpartisipasi dalam forum tersebut. Atau misalnya kalian mau menanggapi saja, kamus bahasa Arab dibagi berdasarkan entry katanya ada 2. Kamu jelaskan seperti ini. Kamus yang kedua misalnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Mutawasid, Al-Mu'jam As-Saghir, ya. Nah, terus misalnya pernyataan kamu ditanggapi dengan pertanyaan, anggap saja tadi misalnya pertanyaannya mu'afa ya, atau pernyataannya mu'afa, ditanggapi oleh oleh Lia misalnya, atau Lia menanggapi. Selain itu ada juga kamus yang ini berarti dia menanggapi atau menambahkan, itu juga boleh. Artinya kalian harus muncul namanya di forum tersebut. Bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan pertanyaan, atau bisa menjawab pertanyaan. Opsinya ada antara 3 itu ya. Jadi silakan setelah ini teman-teman langsung mengakses forum yang ada di pertemuan ke-15 dan keaktifan teman-teman atau wujud kehadiran teman-teman juga nanti bisa saya lihat lewat forum tersebut ya. Oke, terima kasih. Silakan dinyalakan dulu semua kameranya. Kita akan mengambil dokumentasi untuk perfotoan. Sesi perkuliahan terakhir kita untuk mata kuliah Fiqhul Lughah. Ayo, siapa yang belum mengaktifkan kameranya? Ini baru 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 orang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih kurang? Ini yang bagi screen-nya tolong ditutup dulu, pembagian screen-nya. Ditutup dulu tadi siapa? Siva Milia ditutup dulu share screen-nya. Ibu, mohon maaf, gimana cara nutup ya, Bu? Cara nutupnya kan itu ada ikon bagikan layar Anda tuh di paling bawah, itu kamu klik aja. Di paling bawah ada ikon layar dan tulisannya layar Anda. Nah, itu diklik aja, nanti dia otomatis keluar dari situ. Oke, udah ya? Oke, sudah. Oke, sebentar. Putri Riana nggak bisa menyalakan kamera ya, Putri? Oke, Putri udah. Jundi Alfaruk mana? Jundi Alfaruk. Jundi Alfaruk. Nah, Muafa ada ya. Siapa lagi? Nanda Hovifah bisa menyalakan kameranya?
Oke, cukup ya. Baik, silakan berpose dulu. Saya akan mengambil gambar. Wahid, Isnaini, Salasa. Coba ya sebentar, saya lihat hasilnya dulu. Oke, bagus. Hasilnya bagus. Syukron kasiron ala hudurikum fi hadhihi al-muhadarah. Summa wa ba'da hadza alaikum li an tadkhulu fi al-munaqashah al-yaumiyah ya. Silakan teman-teman bergabung di forum setelah ini. Silakan memberikan pendapatnya ataupun ulasannya ataupun pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih, semangat selalu, dan terakhir kita akan bertemu pada UAS ya. UAS mata kuliah Fikih Lugha yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis ya Lia ya, kalau saya bilang tadi ya, Kamis ya? Iya Ibu, hari Kamis, tapi belum dikonfirmasi di grup kelas. Oh, oke. Hari Kamis insya Allah ya. Baik, syukron kasiron alaihi timamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ibu. Afwan. Syukron Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.